Domo, minasan o Nihongo no Sensei, Jo Sensei desu. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai top 20 kanji N4 ya. Nah, teman-teman, mungkin kalau belajar kanji kan susah ya. Kenapa belajar kanji susah? Karena kita nggak pernah memahami satu kanji itu. Tapi tenang, Sensei udah membuatkan video khusus buat kalian yang akan membuat kalian mengerti ya. Contohnya, teman-teman, kita langsung segera hajar ya. Yang pertama itu ada ang ya, teman-teman ya. Ada kurai, ada ansho bango. Nah, teman-teman, kalau lihat kanji ini, pemikiran kalian apa sih? Pasti mikirnya kurai gitu, gelap kan ya. Sebenarnya kalau misalkan dipasangkan dengan ansho bango atau pin, teman-teman ya. Misalkan kalian punya bank hijau kan ya, kadang kan kita harus masukin ansho bango, teman-teman ya. Kalau kurai kan nggak ada hubungannya kan ya. Jadi saya membuat kesimpulan supaya kalian paham, oke? Nah, kesimpulan dari kanji ini adalah tidak bisa lihat. Kenapa? Kalau kurai kita nggak bisa lihat ya. Ansho bango, kalau misalkan ansho bango kan pin ya. Pin kan kita nggak mungkin kasih ke orang lain dong ya. Makanya nggak bisa lihat, oke? Jadi kalau misalnya ketemu kanji ini, langsung ingat apa kata Johan Sensei ya. Oh, nanti pas ujian itu keluar kanjinya kurai sama ansho bango. Artinya itu tidak bisa lihat. Oh ya, teman-teman sekaligus tambahan juga ya. Jadi kanji-kanji di sini tuh yang akan sering keluar ketika ujian JLPT 4. Jadi buat teman-teman yang lemah kanji, susah cara hafalnya, tolong kalian catat pakai cara Sensei ya. Nih kanji ini kalau nggak tahu langsung dicatat ya. Kedua, misalkan ya, ini kanji kan super mudah ya, pasti tahu ya. Makan teman-teman ya, shoku ya. Nih misalkan ada taberu, shokudo, kan semua kanjinya sama ya, nggak susah ya. Nah, yang nggak tahu cara bacanya silahkan kalian catat ya. Nih ada cara bacanya juga, shoku sama ta ya. Cuma kalau saya pribadi, bukan tipe orang yang belajar nih cara baca Cinanya, cara belajar Jepangnya yang mana, tapi udah langsung kita pakai. Yang penting tuh tahu arti dari satu kanji tersebut. Kenapa? Nanti kalau kalian pas ujian satu, pasti ngerti maksud Sensei deh. Baik banget kanji yang susah, cuma kalau kita tahu kanji salah satunya aja, kita bisa tahu arti dari kanji tersebut ya. Serius, pengalaman asli Sensei deh. Kedua, nah misalkan teman-teman ngeliat ya, tahu apa bacanya? 1, 2, 3, betul ya. Yote, terus sama tenki yoho ya. Nih, bagus teman-teman ya. Nah, sebenarnya kan cara bacanya itu yo kan ya. Yo di sini artinya apa? Yote itu kan adalah jadwal planning ya. Tenki yoho itu adalah ramalan cuaca kan ya. Nah, kalau saya itu menuliskannya itu adalah perkiraan. Kenapa perkiraan? Nah, kalau teman-teman udah tahu kanji ini kanji itu adalah sadameru ya, atau kanji itu T, menentukan. Jadi, yang kita perkirakan, kita tentukan. Makanya jadinya adalah plan, gitu. Nah, tenki yo ho itu kan kita melaporkan kan ya, hokoku kan ya. Nah, jadi kita melaporkan perkiraan kita terhadap cuaca, gitu. Makanya baca adalah yo, artinya adalah perkiraan ya. Bagus. Berikutnya kanji apa teman-teman? Mudah banget ya. Berat ya, omoi, juyo ya. Nah, cara bacanya seperti ini teman-teman ya, omoi sama juyo ya. Ingat teman-teman ya, pas ujian tuh sering banget yang sering lupa tuh ada u-nya atau nggak ada gitu. Di pas ini juyo ya. Nah, kenapa saya tulisnya berat ya? Namanya juyo itu kan penting ya. Kita tahu kan penting ya. Kenapa penting? Karena kalau nggak dikerjakan, ya kena pressure yang berat gitu ya. Ini masalahnya besar, berat gitu. Makanya saya tulisnya artinya adalah berat. Itu cara Sensei ya. Tuh. Lanjut lagi, berikutnya teman-teman kita kuis ya. Coba saya kasih kalian, coba cari cara bacanya ya. Yang mana teman-teman, ansho bango ada baik ya. Coba dibaca. Ansho bango wa kanarazu oboete kudasai, totemo juyo desu ya. Saya udah bacakan, coba cari jawabannya ya. Ayo coba dibaca. Jawabannya adalah yang ini teman-teman ya tuh. Ansho bango ya. Kenapa? Ada u-nya teman-teman ya. Kebiasaan ya. Kalau nggak ada u-nya salah tuh, udah pasti batsu. Yang kedua, juyo ini sering banget keluar pas ujian JLPT, jadi teman-teman jangan sampai lupa ya. Juyo, ada u-nya ya, ada u, juyo. Baik, kalau gitu kita lanjut ya. Berikutnya kanji apa teman-teman nih, sering lihat ya. Kanji kirim ya, nih bisa kita baca okuru sama hoso ya. Nah, hoso di situ apa? Kita siaran TV teman-teman ya. Siaran TV gunanya apa? Mengirimkan pesan, mengirimkan informasi ke kalian semua. Makanya saya tulisnya adalah kirim gitu ya. Ini belum ada kanji yang susah ya, tapi kalau hoso nggak tahu, silakan kalian catat ya. Atau mungkin teman-teman tahu kan ya, misalkan senpai kalian nih udah selesai magang 3 tahun, atau ada teman kalian bakal pulang ke Indonesia. Sering dengar apa? Yes, betul ya, ada acara apa? Acara Sobetsukai, betul kan ya? Sobetsukai soalnya ini, so kirim. Jadi kita mengirim perpisahan kita dengan si orang tersebut ya, mengirimkan. Oke? Bacanya adalah bisa so, bisa okuru ya. Kedua, nah ini mudah banget teman-teman. Kanjinya adalah tokoro ya, tempat ya, basho. Nah, di sini teman-teman, bashonya ada u atau enggak? Ayo, ingat-ingat. Bashonya nggak ada u teman-teman ya. Nih, pas ujian juga sering banget ada yang salah. Basho u pilihnya ya. Nggak ada u teman-teman ya, hati-hati ya. Baik, lanjut lagi ya. Nah, ini agak sedikit susah ya. Ini ada yang tahu nggak cara bacanya? Bacanya adalah ri ya, menata ya. Contohnya adalah shuri sama ryu. Nah, di sini kenapa saya kasih artinya itu adalah menata? Pertama dulu ya.
pertama dulu adalah di sini ya. Shuri ya. Shuri ini keluar pas ujian JLPT ya. Dan pada nggak tahu ya, pas saya ngaji itu pada nggak tahu. Shuri itu artinya adalah kita memperbaiki ya nih, memperbaiki HP ya, perbaiki. Oke. Nah, kalau Ryu itu adalah alasan ya, alasan ya. Nah, kenapa saya tulisnya menata? Jadi gini teman-teman ya. Pertama Shuri itu kan berarti kita melakukan ketika ada barang yang rusak. Nah, barang yang rusak itu kan mau kita perbaiki. Untuk kita perbaiki butuh di apa? Butuh ditata. Kita cari spare part-nya mana, kita cari rusaknya di mana, kita tata dengan rapi. Makanya saya tuliskan menata. Nah, yang namanya Ryu teman-teman ya, Ryu itu kan ada alasan. Alasan pasti ada banyak macam dong ya. Misalkan kenapa hari ini datang telat ke sekolah karena misalnya ada banjir, kecelakaan, lupa bawa barang, ketiduran, dan lainnya ya. Nah, dari semua alasan tersebut, kita menata dan kita menyebutkan salah satunya misalkan. Makanya saya tulisnya adalah menata. Oke, diulang teman-teman ya. Bacanya adalah Shuri, Ryu. Oke, jangan sampai salah ya. Kedua, nih, ada yang tahu nih bacanya apa? Bagus ya. Ryo ya, sering dipakai buat kanji apa? Ryori sama Muryo. Nah, pasti pada kepo, sensei Ryori itu kan masakan. Muryo itu kan artinya gratis. Kenapa sensei tulisnya bahan? Nggak salah ya kan? Nah, di sini kalian perlu pahami ya. Ryori di sini itu adalah ya bahan. Kenapa ada bahan? Ryori itu kan memasak. Kalau masak butuh apa? Butuh bahannya dong ya. Jadi kalau nggak ada bahannya bisa masak nggak? Ya nggak bisa dong. Gitu. Yang kedua, Muryo ya. Nah, kalau misalkan Muryo, ya di sini ada kanji nai, teman-teman ya. Nai. Nah, itu artinya apa? Tidak ya. Tidak. Tidak ada juga boleh ya. Nai tidak ada ya. Berarti kalau misalkan tidak ada bahan, berarti gratis dong ya. Gitu caranya ya teman-teman ya. Ryo diingat ya. Terus Ryo itu kan juga banyak banget ya. Kayak Ryoking tuh mengenai biaya gitu ya. Jadi ada bahan, ada uang gitu loh. Makanya teman-teman ingat ya. Ini bacanya adalah bahan. Terus ini berhubungan ya. Nih, Ryori ya. Ryonya di sini, ringnya di sini ya. Berarti menata bahan. Karena menata bahan jadinya membuat masakan gitu. Ini adalah cara hafal sensei ya. Kita baca sama-sama ya. Ryori, Muryo. Ya, ada U-nya ya. Jangan lupa ya. Baik, kalau gitu teman-teman yang berikutnya ada Fu ya. Fu itu artinya adalah tidak. Contohnya, bisa baca teman-teman. Apa bacanya? Fu Ben sama Ben Ri ya. Nih bacanya Fu Ben ya. Jadi kalau misalkan Fu ini kan Ben Ri itu kan artinya adalah praktis. Kalau tidak praktis tinggal dinamain Fu gitu. Oke? Yang ini gampang lah ya. Masih pada tahu lah ya. Yang kedua teman-teman ya. Bacanya apa? Bisa he, bisa to ya. Contohnya adalah bisa he, bisa si, bisa to. Contohnya adalah shimeru, tojiru, heiten ya. Nah, heiten ini juga sekarang udah sering banget muncul di JLPTN 4. Jadi teman-teman jangan bingung ya. Heiten itu artinya adalah tutup ya. Nah, kalau dilihat semuanya itu adalah kita menutup pintu ya, menutup buku, menutup toko, semua itu pakai kanjinya ini ya. Jadi kalau pas ujian teman-teman ya, sebelah kanannya misalkan ada kanji gak jelas ini, gak jelas gitu ya. Tapi sebelah kirinya ada kayak gini. Oke, intinya apa? Intinya mungkin sedang menutup ya, tutup. Hai, kalau gitu kita coba masuk ke bagian kuis ya. Coba kalian cari jawabannya. Saya nggak akan bacakan. Tadi itu bantuan doang lah. Kalian coba kalian cari jawab sendiri. Bisa lah ya, cuma cari cara bacanya doang kok. Nggak perlu baca kalimatnya ya. Yang ini garis merah ya, urutan ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, oke? Oke, yang pertama cara bacanya adalah, betul ya, Fuben ya, bagus. Berarti yang Buben salah teman-teman ya. Tuh, berarti Fuben. Oke, yang kedua, bacanya apa? Yuk, betul, basyo. Ada U-nya atau enggak? Tadi saya sudah ngomong loh, awas kalau salah kalian. Nggak ada U-nya ya, berarti basyonya salah, baksonya betul ya. Nah, berarti antara nomor yang tengah atau yang kanan ya? Antara yang merah atau yang hijau teman-teman ya. Oke, berikutnya ada, apa bacanya? Betul ya, belakangnya ten ya, bagus. Ten ya, belakangnya. Depannya apa? Heiten ya, teman-teman ya. Berarti jawabannya itu adalah yang di tengah, oke? Bacanya adalah heiten, jangan sampai salah ya. Tutup toko, oke? Nah, kalau kita baca kalimatnya ya, Fubena baisho ni yatta no de heiten shimashita. Artinya, ya, karena berada di lokasi yang tidak praktis, makanya tokonya itu tutup. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Oke teman-teman ya, sampai tadi kita sudah belajar 10 ya. Kalian tinggal last 10 ya, tinggal sisa 10 lagi. Hai teman-teman, ini kanji apa? Ingat ya, depan itu ada orang ya, berarti sedang menunggu ya. Ini kanji tunggu. Contohnya adalah, bisa baca? Matsu ya, sama? Ayo, ini keluar pas jadi PT, ayo harus tahu ya. 1, 2, 3. Betul ya? Baca itu adalah shotai. Nah,
Di sini kenapa Sensei kasihnya nunggu? Karena kita menunggu undangannya gitu kan, showtime kan ya. Jadi Sensei mengirimkan undangan ke kalian ya. Berarti Sensei apa? Menunggu kalian datang ke Sensei gitu loh. Makanya showtime ya, menunggu. Terus berikutnya kanji apa teman-teman? Nih kanji wajib udah tahu ya, pasti keluar. Ayo, apa? Betul ya, Karui Sensei. Bagus banget ya. Karui itu artinya adalah ringan ya. Lawannya si Omoi ya, Karui. Teman-teman kalau lihat pernah ke Jepang atau misalkan sedang kerja di Jepang, pernah nggak sih mobil Jepang tuh ada yang kayak kotak kecil kurus gitu ya? Itu namanya apa bacanya? Bacanya adalah Keijidosha ya. Jadi mobil yang kecil, makanya Karui gitu, ringan. Nah, biasanya mobil tersebut tuh banyak banget dibeli sama ibu-ibu karena praktis buat belanja katanya ya, katanya. Lanjut lagi ya, berikutnya ada apa teman-teman? Ya, karage ya, enak ya kelihatannya ya. Betul, baca itu adalah hin ya, shoku hin. Shoku adalah makanan, hinnya itu adalah benda, benda untuk dimakan. Oke? Terus misalkan teman-teman kerja di pabrik ya, buhing, pernah dengar nggak? Buhing, ya, buhing itu adalah betul ya barangnya yang mau dipakai untuk produksi, gitu ya, hing ya. Terus ini apa teman-teman? Saya tahu Sensei, isekai, isekai. Iya betul ya, sekai de ichibang ya, artinya adalah dunia ya, tuh ya. Jadi se itu bacanya, atau kalian boleh bilang yo ya, yo juga bisa dibaca. Cuma itu kayaknya masuk di N2 sih ya. Ya, yo ya, yo no naka berarti di dunia ini gitu. Oke? Yo juga bisa dibaca. Cuma pas ujian biasanya itu satu paket sama sekai teman-teman ya. Makanya sekai kalau nggak tahu keterlaluan harus tahu ya. Ayo lanjut ya, coba saya kasih kalian kuis ya. Coba kalian cari jawabannya, masih muda ya. Oke, coba kanji yang pertama ya. Apa bacanya? Sekai ya, berarti ada i-nya atau enggak? Nggak ada ya. Oke, berarti sekai, sekai. Terus apa teman-teman? Udah harus tahu kanji ini juga ya. Apa? Yes ya, baca itu adalah kirai ya. Berarti Suki udah pas salah ya, udah pas salah tuh. Kirai, kirai. Terakhir ya, apa? Matsu, bagus ya. Berarti jawabannya adalah yang ini ya. Terus kadang-kadang teman-teman ya, ada yang sering salah baca ya. Nih, ini sama ini ya. Karena atasnya mirip, bawahnya beda, sering banget ada yang salah paham di sini ya. Ingat ya, diputar teman-teman ya, diputar ya, matsu. Oke? Hai, kalau gitu kita lanjut ya. Nah, kanji ini teman-teman ini kanji agak susah ya, karena pas N1 kalau nggak salah keluar, N2 atau N1 keluar ini. Baca itu sadameru, menetapkan ya. Nah, yote jikang ya bacanya, berarti adalah kita menetapkan. Yes ya, perkiraan kita yang tadi kita bahas ya. Makanya kalau ada T itu biasanya ada sesuatu yang tetap ya. Misalkan kalian pernah naik gak sih yang ini Teikikeng ya, Teikikeng kan ada tuh. Jadi Teikikeng itu adalah tiket karcis yang tetap. Misalkan kalian mau beli 1 bulan, nanti pakai itu terus bisa. Oke? Terus misalkan T lain itu apa? Ayo coba dipikirin teman-teman ya. Rata-rata itu adalah kita menetapkan. Oke? Menetapkan. Ya. Misalkan TQB ya. Q-nya itu adalah Yasumi, B-nya itu hari. T-nya adalah tetap, berarti hari libur tetap gitu ya. Atau teman-teman sekarang kerja ya, kote zangyo, sering dengar kan kote zangyo ya, berarti lembur tetap gitu. Oke, terus teman-teman berikutnya lanjut hati ya, gampang ya, kokoro sama simpai ya. Ini kalau ini aja udah harus hafal mati teman-teman ya, kokoro simpai ya. Nah, kokoro artinya hati, simpai berarti hatinya juga kayak cemas gitu loh. Ada hubungan sama hatinya ya. Hai, lanjut ya. Berikutnya ada apa? Yes ya, betul. Bacanya adalah benri ya, atau Yubin Kyoku ya. Nah, praktis kan teman-teman ya, kita udah tahu ya. Yubin Kyoku tau nggak kenapa? Karena kalau kita kirim barang kan maunya yang praktis cepet ya. Makanya saya tulisnya praktis. Terus yang ini ya tahu ya, bacanya itu adalah Q ya, artinya itu adalah tiba-tiba, mendadak ya. Makanya isogu itu, sorry ya. Bacanya apa teman-teman yang ini? Betul ya, cara baca itu adalah isogu. Isogu tadi adalah buru-buru. Kenapa buru-buru? Karena ada suatu hal yang mendadak terjadi atau tiba-tiba terjadi. Makanya kita harus buru-buru ya. Terus Q ni harasu berarti kita adalah tiba-tiba bicara gitu. Hai, lanjut ya. Ini kanji muda. Baca adalah sumu sama jusho ya. Ingat ya, nggak ada u-nya ya. Awas kalau kalian salah ya. Nggak ada u ya. Jusho artinya adalah tinggal ya. Betul. Terus ini apa bacanya? Kimeru sensei. Betul. Artinya adalah menetapkan ya. Kimaru berarti ditetapkan sama kaiketsu. Nah ini juga keluar teman-teman ya. Kaiketsu kalau nggak tahu, kai di sini itu adalah kita menganalisis teman-teman, kita mencari tahu. Ketsu itu adalah menetapkan ya. Jadi kita kalau misalnya secara Indonesia nih bahasa Indonesia itu artinya adalah solusi ya. Berarti kita menetapkan jawabannya dari seluruh jawabannya ada. Makanya kita sebut dengan solusi. Contohnya nih, misalkan kita pengen beli mobil, caranya gimana? Kita bisa beli cash, kita bisa beli kartu kredit ya. Kita bisa pinjam uang ke teman. Nah, dari semua pilihan tersebut kita mencari solusinya. Makanya kaiketsu ya, kita mencari jawaban. Gitu, menetapkan jawaban. Hai, kalau itu coba teman-teman coba kalian jawab ya. Pertama baca apa? Ayo. Betul ya. Yote ya berarti
Nah, ini betul ya. Yote, yote. Ini youte ya. Salah berarti. Kedua, baca apa? Ayo, susah nih ya. Yes, yubin kyoku ya. Ada u-nya nggak? Ada ya. Yubin kyoku, ini nggak ada ya. Yubin kyoku, yubin kyoku. Ini betul. Nah, udah kalau jawabannya pasti yang ini ya. Lanjut ya. Terakhir adalah jusho ya. Nggak ada u-nya ya. Ini makanya salah. Oke, ini betul. Nih ya. Mudah teman-teman, hati-hati sama u-nya ya. Hai minasan, sekali sama Desta, kita sudah menyelesaikan 20 top kanji ya. Yang tadi saya kasih bintang-bintang tuh berarti kanji yang sering keluar ya. Ingat ya, nanti pas ujian itu kalau nggak tahu cara bacanya minimal tahu artinya. Oke? Hai saya doakan semoga semua lulus ujian JPT 4. Sampai jumpa lagi, bye-bye.